Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Sallu alayya sallallahu alaika. Berselawatlah kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadamu. Artinya menurun rahmat atasmu. Sallu alal habib sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ayah kita, Ayah Armis. Masya Allah, seperti bukan itu daya, ini seperti kota santri, Masya Allah. 1100, Masya Allah. Bukan itu bermain-main. Masya Allah, ini amal yang besar sekali. 1100 santri dididikan, ini bukan lancar atau mudah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau Ayah Armis hafizahullah ta'ala wa sallamahullah ta'ala. Yang kedua, seperti kalian tahu, saya berasal dari Pakistan. Ya, saya masih belajar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada terjadi kesalahan, saya minta maaf. Good? Wahaba? Harus sebagian kalimat dari bahasa Aceh juga. Alhamdulillah al-faqir suka dengan hati, bukan memuji depan orang Aceh, tapi dengan hati. Saya suka Aceh karena tentang Islam, beramal atas Islam paling kuat di seluruh Indonesia. Yang kedua, saya melihat di sini di Aceh orang perempuan semua pakai hijab dan kebanyakan duduk atas motor samping kakinya samping. Ini bukan seperti laki-laki. Kebanyakan. Motor Honda. kereta. Masya Allah. Samping. Ya, Samping namanya. duduk samping ya. Duduk samping. Dan Masya Allah, daerah ini saya mendengar bahwasanya Syekh Abdul Aziz Shah rahimahullah ta'ala, ini daerah beliau, dekat makamnya. Insya Allah saya sudah berniat hadir di makamnya untuk meminta tolong dari beliau.
karena alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah meminta pertolongan dari orang wali yang sudah wafat. Karena orang saleh, para wali, mereka bisa menolong di hidupnya, dan kalau mereka wafat, maka mereka bisa menolong lebih banyak dari hidupnya. Ini nama daerah Perla. Daya amal. Daya Amat, nak, bukan daerah ini yang Perla. Perla. Masya Allah. Perla itu paling pertama daerah untuk masuk Islam, ya. Ya. 2020. 225 Hijrah. 225 25 Hijrah. Hijriah. Masih hidup sabar. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga Provinsi Aceh. Amin ya rabbal alamin bijahin nabiyil karim alaihi afdalus salati wat taslim. Alhamdulillah, Fakir Muhammad Yasin Al-Qadiri Al-Attari berasal dari Pakistan, tinggal di Tangerang, Jakarta. Saya tinggal sama keluarga sudah 2 tahun. Alhamdulillah. Sekarang saya datang ke Aceh yang ketiga kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya datang lagi berkali-kali, insya-Allah azza. Hari ini saya mau sampaikan kepada saya dan kepada kalian nasihat yang penting sekali. Sebelumnya kita mendengar cerita tentang topiknya. Suatu kali salah satu orang yang punya uang, tapi bukan orang kaya sekali, sedang. Dia ketemu dengan wali yang besar, derajatnya tinggi. Beliau namanya Bahlul Dana rahimahullahu ta'ala. Beliau ketemu dan meminta tolong. Wahai Sayyidi, tolonglah saya. Saya mau dagang, melakukan dagang. Apa yang saya beli untuk menjual? Beliau mengatakan pakaian hijau, pakaian hitam. Pakaian hitam. Dia katakan okay, siap. Dan dia pergi ke pasar yang besar dan beli semua yang ada di dalam pasar itu pakaian hitam, bahan-bahan hitam. Dan sudah mulai jualan. Setelah seminggu atau 2 minggu, salah satu orang besar seperti wali kota atau yang lebih besar dari ini, gubernur, dia wafat. Kerabatnya mau pakai pakaian hitam, dan masyarakat awam juga suka sekali orang itu. Mereka mau bersedih untuk nampakkan kesedihan. Mereka juga mau pakai pakaian hitam. Semua ke arah ke toko orang itu yang beli pakaian hitam banyak. Dan dia menjual, dia jual dengan harga mahal. Dan sudah orang kaya. Sudah orang kaya. Semua pakaian sudah dijual. Sudah sebagian bulan dan dia sekali lagi pergi ke Bahlul Dana rahimahullahu ta'ala dan meminta tolong dan katakan, wahai Sayyidi,
Bukan wahai Sayyidi. Sekarang caranya berubah. Waktu itu dia sedang, sekarang orang kaya. Apabila datang uang banyak, cara berbicara berubah dan sombong. Begini. Dia katakan, wahai orang miskin. Apa? Wahai orang miskin. Sebelumnya wahai Sayyidi, wahai pemimpinku. Sekarang wahai orang miskin. Apa pendapat Anda? Apa yang saya beli untuk jualan? Beliau ahlul qalb. Mereka tahu apa yang bagus, apa yang buruk. Beliau kata, belilah semangka. Belilah semangka. Dan dia berangkat. Dan sudah beli kebanyakan semangka. Semangka yang di dalamnya merah. Ya. Sudah masukkan dana di dalam jualan semangka. Tapi sudah seminggu atau 2 minggu. Semua semangka menjadi buruk. Butuh sah? Jelek, tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Artinya rusak. Dan dia harus melemparkan. Karena tidak bisa makan. Ada bau. Dia sudah menjadi orang fakir. Dia bersedih. Dan hadir di sisi Bahlul Dana rahimahullah ta'ala. Dan katakan, wahai Sayyidi, menjadi apa? Saya beli. Anda katakan belilah semangka. Saya sudah beli semangka. Tapi sudah seminggu, 2 minggu, semua rusak. Tidak bisa dijual. Saya melemparkan. Saya sudah orang fakir. Saya sudah jadi orang fakir miskin. Ini sebab apa? Sebelumnya Anda katakan belilah pakaian hitam, tapi saya sudah menjadi orang kaya. Beliau mengatakan, waktu Anda meminta tolong dari saya pertama kali, Anda cara berbicara dengan adab. Wahai Sayyidi, saya minta tolong. Apa pendapat Anda? Saya akan beli apa untuk jualan? Tapi yang kedua kali Anda datang, tapi Anda meminta dari saya dengan sombong. Oleh karena itu saya berikan pendapat untuk menjualan semangka. Ini cerita. Apa yang kita belajar dari cerita ini? Pelajaran apa dari cerita ini? Kita belajar dari cerita ini adab. Adab itu topiknya luas. Adab sama para wali, adab sama Allah, adab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab sama asatidah, sama gure-gure. Adab sama orang tua. Adab sama kitab Quran atau kitab hadis atau fiqih atau nahwu atau saraf. Adab sama kitab. Adab itu topiknya luas sekali. Sayyiduna Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu belajar adab dari ustaznya. Ustaz beliau siapa?
Masya Allah, bagus. Jawabannya benar. Imam Malik radhiyallahu taala. Dan ada yang ustaz yang lain juga, Imam Muhammad Hasan rahimahullah taala. Imam Hasan Abu Muhammad rahimahullah taala. Beliau belajar adab dari ustaznya 20 tahun. Berapa tahun? Saya sudah sampaikan, antum sudah mendengar. Tapi ini bukan main-main. 20 tahun beliau belajar adab saja. Fikih, hadis, atau nahau atau saraf, ini lain. Tahun lagi, tambah lagi. Tapi adab 20 tahun. Kalau ada tidak penting untuk adab, kenapa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu belajar adab 20 tahun? Bahwasanya kalau tidak ada penting untuk adab, kenapa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu belajar adab 20 tahun? Ada pentingnya. Bayangkanlah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan waktu belajar. Ada kitab di sini? Tidak ada. Oke. Waktu kita mengganti halaman, ada sedikit suara ya. Ker. Faham? Begini. Ker. Begini. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan waktu Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengajar kita hadis, kita menggantikan halaman tanpa suara supaya ustaz kita tidak mengganggu. Allahu Akbar. Adab mereka tinggi sekali. Hari ini, sekarang ini, di zaman ini, di daya-daya pondok pesantren, kita main HP juga. Ustaz mengajar, kita main HP. Kita mengantuk. Kita bermain-main dengan pakaian. Kita berbicara sama santri yang lain. Tidak ada. Belajarlah adab dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pemimpin kita di mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengganti halaman dengan suara rendah sekali, tanpa suara, supaya ustaz tidak mengganggu. Ada imam untuk ilmu tafsir. Ilmu tafsir ada imam. Siapa? Untuk ilmu nahau imam. Imam artinya seperti beliau tidak ada alim. Ada ulama banyak. Misalkan untuk ilmu nahau, ulama banyak, pandai sekali. Tapi kalau imam sepertinya tidak ada. Untuk ilmu tafsir, siapa imam? Siapa yang tahu? Oke, ilmu nahau. Jawabannya benar. Imam Sibawayh. Imam Sibawayh. Untuk ilmu hadis, siapa? Bukhari Muslim atau Bukhari? Bukhari Muslim satu atau dua? Dua. Imam satu. Biasanya ada imam satu. Itu Imam Muslim atau Imam Bukhari? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Untuk ilmu ta'bir, tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Siapa yang imam? Untuk tafsir mimpi ada imam namanya
Allama Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Beliau tabi'in saya kira. Untuk ilmu tafsir, beliau Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerabatnya apa? Siapa yang tahu? Kerabatnya apa? Tidak ada suara, tidak sampai. Dari santriwati datang suara tapi tidak sampai. Ada jawab? Antum mendengar dari sana? Jawaban apa? Saya tidak mendengar. Oke, siap. Beliau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita belajar adab dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu kali beliau punya tugas sama ustaznya. Beliau berangkat ke rumahnya, mau mengatuk pintu, tapi belum mengatuk. Beliau berpikir, mungkin ustaz saya, guru saya sibuk. Mungkin beliau murajaah, atau beliau makan, atau istirahat, tidur. Saya menunggu di sini saja. Luar pintu, samping pintu beliau duduk. Waktu itu panas di Makkah dan Madinah, ada panas dan padang pasir. Bukan seperti hari ini di Makkah dan Madinah. Waktu itu padang pasir. Pasir datang atas wajahnya, jenggotnya, sorbannya, atas pakaiannya. Tapi beliau bersabar dan duduk. Menunggu sudah lama. Sejam atau 2 jam atau 3 jam, Allahu alam. Akhir beliau ustaznya mau keluar, tapi beliau tidak tahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ada luar pintu. Beliau membuka pintu dan dapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau kaget, heran, sedih. Wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa lama sudah Anda duduk di sini? Kenapa tidak mengantuk pintu? Beliau kata, Ustaz, guruku, saya malu. Kenapa saya mengganggu ustaz saya? Oleh karena itu saya menunggu di sini. Lihatlah. Kalau beliau mengatuk ke pintu, apakah itu tidak adab? Tidak apa-apa. Kalau mengatuk ke pintu, tidak apa-apa. Dengan sopan. Tidak tek. Bukan begini. Ini tidak sopan. Dengan suara rendah. Tek. Begini. Nah, ini sopan. Kalau begini tidak apa-apa. Tapi beliau pikirannya bagaimana? Mereka tidak mau mengganggu gurunya. Hendaklah kita juga berpikir tentang ustaz kita seperti ini. Saya belajar ada untuk manusia, untuk orang muslim ada 2 ayah. Satu ayah tubuh, ayah jasad. Yang kedua ayah jiwa. Ayah jiwa ruh ya, rohani. Dan ayah jiwa lebih utama dari ayah tubuh.
Dua-duanya punya hak. Hendaklah kita melaksanakan hak orang tua kita dan ustaz kita. Tapi lebih banyak siapa? Ustaz. Ayah jiwa haknya lebih banyak dari ayah tubuh kita. Ikatan di antara murid, santri dan ustaz kalau menjadi kuat, orang itu menjadi ulama besar. Kalau ikatan di antara murid dan ustaz menjadi lemah, tidak bisa kita menjadi ulama besar. Bacalah, muraja'alah kutub-kutub, buku-buku ulama mereka seperti Imam Malik, Imam Azam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bagaimana adab sama ustaz. Kita mengira apa? Kita mengira kita cium tangan ustaz kita ini hanya adab. Bukan. Ini adab juga. Hendaklah kita mencium tangan ustaz kita. Akan tetapi ini bukan hanya adab. Adab punya macam-macam banyak. Misalkan ustaz berikan PR untuk besok. Harus Anda memperdengarkan PR ini. Kalau kita malas, kita bermain-main, kita buang-buang waktu, kita tidur dan belum bisa murajaah dan menghafal. Besok pagi Anda masuk kelas, ustaz Anda katakan berdirilah dan dengarkanlah PR, dan kita tidak bisa memperdengarkan karena kita buang-buang waktu. Kemarin ustaz kita marah-marah, kecewa. Kenapa Anda belum memperdengarkan dars atau PR? Ini juga tidak adab. Kalau santri tidak memperdengarkan PR kepada ustaz, ini juga tidak adab. Karena kita belum mentaati kepada ustaz. Carilah cara bagaimana Anda bisa masuk di hati ustaz. Carilah. Tunggulah kapan ustaz kita memerintah kepada saya untuk walaupun tugas pribadi. Jangan sedih atau jangan merasa dengan hati, kenapa ustaz memerintah kepada saya? Tidak ada santri yang lain? Setiap hari beliau memerintah kepada saya. Senanglah, alhamdulillah ustaz memerintah kepada saya, kepada Anda. Kalau dia tinggalkan memanggil Anda, mungkin ikatan di antara Anda dan ustaz menjadi lemah. Walaupun beliau kata cucilah motor saya, labbaik ustaz, hadir ya ustaz, sekarang saya mencuci motor atau Honda. Zahiran Anda walaupun mencuci motor beliau, tapi hakikatan Anda mencuci hati Anda dan otak Anda untuk memperoleh ilmu agama.